yang harus kita benahi? Metode. Kira-kira apa? Metode luar biasa. Apalagi Penerapan pemahaman mindset. Keren ya. Yang harus kita benahi adalah mindset atau cara berpikir. Kita menggeser mindset ke memfasilitasi anak untuk bertumbuh. Guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi mendorong anak untuk tumbuh. Yang tadinya guru tidak pernah membuat perencanaan pembelajaran, besok kegiatannya apa? Kumangkewe lah, lihat situasi. Alat bahannya ketika kegiatan etik, baik sekarang kita akan mewarnai. Alat bahannya baru ngambil di lemari. Nah, pola pikirnya seperti itu kita geser ke pola pikir bertumbuh. Guru menyiapkan perencanaan di awal agar apa? Pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu tertata. Saya gitu ya. Yang tadinya guru tidak pernah berinteraksi dengan anak ketika mengajar, hanya satu arah, menjadi ada interaksi positif. Jadi yang harus kita benahi adalah cara berpikir. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, pendekatan pembelajaran permukaan versus pembelajaran mendalam. Nah, ini kita lihat ada surface learning yang tadinya kita hanya mengenalkan, misalnya temanya adalah tanaman. Kita hanya mengenalkan jenis-jenis tanaman. Sudah saja. Anak menghafal, oh ini ada tanaman buah, ada tanaman sayur. Anak hanya menghafal. Berubah paradigmanya, bergeser ke apa? Deep learning. Selain anak mengenal jenis-jenis tanaman, kita akan mengenalkan, yuk kita amati bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Kemudian bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawat tanaman. Lalu apa lagi? Kapan petani bisa memanen tanaman? Lalu bagaimana memanen tanaman dan bagaimana mengolah hasil panen? Itu adalah deep learning. Yang tadinya kita kenalkan jenis-jenis tanaman, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman obat, betul nggak? Menjadi lebih dalam lagi. Dari satu tanaman, misalnya tanaman obat, apa saja jenisnya? Lalu bagaimana cara menanamnya? Ada tanaman obat yang bisa ditanam di pot, ada tanaman obat yang harus ditanam di tanah. Bagaimana cara merawatnya? Apa khasiat dari tanaman obat? Itu ya, itu semakin dalam pengetahuan yang akan kita kenalkan ke anak. Jadi tidak hanya permukaannya saja, gitu ya. Sepakat? Sepakat ya, kita menggeser cara berpikir. Anak tidak hanya menghafal, tetapi anak akan kita kenalkan lebih mendalam tentang konsep atau materi dari berbagai sumber belajar. Yang tadinya anak itu mengenal tanaman hanya dari guru, gitu ya. Guru menyatakan bahwa jenis tanaman obat itu apa saja, gitu. Tetapi anak menggali informasi melalui apa? Melalui pengamatan, melalui petani misalnya ya. Jadi kita berkolaborasi dengan petani untuk menjelaskan bagaimana cara menanam, lalu melalui aplikasi digital gitu ya, itu bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sini. Pahami regulasinya dulu. Waktu di pertemuan sebelumnya itu kita sudah berbicara tentang regulasi atau aturan dari pemerintah terkait implementasi pembelajaran mendalam. Tapi kali ini banyak hal yang ada kebaruan, itu ya. Banyak hal yang baru. Di antaranya di sini nih. Ini adalah regulasi secara umum. Saya skip nanti materinya akan di-share ke panitia ya. Ini adalah regulasinya, mulai dari regulasi yang diberikan oleh pemerintah tentang standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Lalu ada acuan kurikulum terkini. Acuan kurikulum
bukan kurikulum merdeka lagi namanya ya, tapi acuan kurikulum nasional gitu ya, yang bisa diimplementasikan secara nasional. Itu kita buka di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Nah, untuk RA ada regulasi yang digulirkan oleh Kementerian Agama gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elis, ada yang masih ingat? Masih Pedoman implementasi kurikulum 450. untuk Raudatul Atfal, untuk madrasah ya. Ya. RA, MI, MTS, MA, MAK. Ada yang masih ingat tadi? KMA Ada KMA nomor 450. sudah diperbarui Jadi ke 1503 tahun 2025. Nah, itu yang kita jadikan dasar. Nah, ini ya. KMA nomor 1503 tentang perubahan atas KMA nomor 450 tahun 2024. Nah, di sini ada yang berbeda dengan KMA 450. Apa yang menjadi perbedaan di antara itu? Perubahannya ada di mana? Nanti kita lihat ya, sudah dapat kan dokumennya ya? Nah, ini nanti bagian Ibu dan Bapak pengawas ya yang mensosialisasikan. Nah, jadi perubahannya itu ada di implementasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Ada muatan kurikulum, ada struktur kurikulum. Kita fokus ke Raudatul Atfal. Nah, kemudian kaitannya dengan panduan kurikulum berbasis cintanya, gitu ya. Itu ada di keputusan Dirjen Pendis nomor berapa? 6077. Nah, itu panduan untuk HBC-nya. Nanti kita lihat dokumennya seperti apa ya. Kemudian buku panduannya juga yang harus kita miliki. Ini adalah buku panduan pengembangan kurikulum, buku panduan perencanaan pembelajaran dan asesmen, buku panduan kokurikuler, karena di dalam struktur kurikulum itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler gitu ya, dengan perencanaan yang berbeda. Nanti dokumennya kita mengacu pada panduan kokurikuler. Yang ada panduan CP Fase Fondasi, dan ini panduan implementasi ya kurikulum berbasis cinta ini. Nah, ini yang harus dimiliki oleh sekolah untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Baik, kita akan pelajari konsepnya sekilas. Kita akan fokus ke praktik untuk alur perencanaannya. Tapi saya ingin mengingatkan untuk konsepnya dulu ya. Melihat lingkaran-lingkaran, sudah terlihat lingkarannya? Sudah. Ada berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lingkaran. Coba kita lihat, lingkaran yang paling besar itu adalah kurikulum. Jadi yang sering kita dengar deep learning itu kurikulum, itu salah kaprah, bukan kurikulum. Deep learning itu ya. Nah, kita lihat kurikulum itu lingkaran yang paling besar. Setiap lembaga sudah membuat kurikulum ya? Sudah. Kemudian dokumen yang ada di dalam kurikulum itu, data-data, program-program yang ada di dalam kurikulum itu akan kita implementasikan. Nah, di dalam kurikulum kita sudah merancang program pembelajaran, betul tidak? Di dalam kurikulum ada ya program pembelajaran. Program pembelajaran itu akan kita implementasikan menggunakan pendekatan. Jadi pendekatan itu untuk mengimplementasikan kurikulum. Posisinya PM atau pembelajaran mendalam atau deep learning ya, ada di mana? Ada di kurikulum atau di pendekatan? Pendekatan. Artinya PM itu bukan kurikulum, tapi pendekatan untuk mengimplementasikan kurikulum. Begitu ya. Jadi bukan perubahan kurikulum.
Kemudian setelah kita menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam, maka kita gunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu seperti apa? Misalnya strategi itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek, misalnya ya. Nah, itu adalah strategi. Kemudian dari strategi kita akan menggunakan metode. Kita sudah menggunakan pendekatan pembelajaran, memilih strategi pembelajaran, lalu kita organisasikan lingkungan belajarnya dan menggunakan metode untuk menyampaikan konsep atau materi. Metode itu seperti apa? Metode bercakap-cakap, misalnya ya, ingin mengenalkan tentang binatang melalui apa? Metode eksperimen, observasi, kemudian bercakap-cakap, tanya jawab, itu adalah metode. Jadi kita tahu ya bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan kurikulum, tapi itu adalah pendekatan untuk mengimplementasikan kurikulum. Baik, sering melihat lingkaran ini? Sering? Pernah? Pernah. Di mana-mana setiap pelatihan pasti lingkaran ini ya? Iya. Lingkaran biru nih. Oke, di dalam lingkaran ini ada berapa lingkaran? 5. Ada berapa lingkaran? 5. Lingkaran yang paling dalam, ada 4 lingkaran ya. Lingkaran yang paling dalam itu kaitannya dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi pembelajaran mendalam itu difokuskan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan atau DPL. Dimensi profil lulusan. Singkatannya DPL. Jadi kenapa kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam? Fokusnya untuk mencapai 8 DPL. Apa saja 8 dimensi itu? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewargaan, awas ya, tidak boleh salah. Bukan kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan itu di P5 yang lalu ya. Kewargaan, apalagi? Kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis, keimanan. Kolaborasi. Ada 8 dimensi profil lulusan yang menjadi tujuan akhir. Begitu ya. Kenapa kita harus menggunakan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta? Karena untuk mencapai dimensi profil lulusan. Nah, madrasah mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara pembelajaran mendalam dengan kurikulum berbasis cinta. Begitu ya. Karena apa? Karena ingin menggeser fokus kita yang tadinya hanya menyuapi otak gitu ya, menjadi pembelajaran yang mendalam gitu. Jadi untuk tujuan akhir dari pembelajaran mendalam itu tercapainya di 8 dimensi profil lulusan. Kalau tujuan dari KBC apa? Kurikulum berbasis cinta, mewujudkan insan paripurna. Yang pertama humanis, kemudian yang kedua nasionalis, yang ketiga naturalis, yang keempat toleran dan penuh cinta. Nah itu ya, jadi tujuan akhir dari PM mencapai 8 dimensi profil lulusan. Untuk KBC tujuannya ya mewujudkan insan yang paripurna, gitu, luar biasa. Sejalan tidak? Sejalan nggak? Sejalan. Terintegrasi nanti dalam proses pembelajarannya. Jadi itu masih selaras dan sejalan, itu ya. Jadi tidak boleh bingung. Oke, di sini lingkaran yang
paling dalam itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Lingkaran selanjutnya yang kedua, Prinsip kaitannya dengan pembelajaran. Prinsip pembelajaran. prinsip pembelajaran. Untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan berlandaskan 3 prinsip pembelajaran. Apa saja? Bermakna, menggembirakan, Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu nanti kita bahas ya. 3 prinsip pembelajaran tidak dituliskan dalam perencanaan secara detail. Misalnya, kegiatan bermakna apa saja, kemudian menggembirakan apa saja, tidak, tetapi terintegrasi dalam proses pembelajaran. Tidak ditulis secara detail di dalam perencanaan, nanti akan kita lihat ya. Lalu yang selanjutnya, lingkaran yang selanjutnya, pengalaman belajar. pengalaman belajar ada berapa? 3. 3. Apa saja? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nanti kita bahas di perencanaan. Lingkaran yang terakhir, Kerangka pembelajaran. Apa saja? Praktik pedagogis, kemitraan lingkungan pembelajar. pembelajaran, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan. Mari digital. Jadi kalau implementasi PM itu rumusnya 3 prinsip, lalu 3 pengalaman. 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. Kalau kurikulum berbasis cinta, 5. Apa saja? 5 tujuan. Yang tadi tujuannya apa? Mewujudkan insan paripurna yang Humanis, humanis, nasionalis, nasionalis, naturalis, toleransi, toleran dan penuh cinta. 5 yang kedua kaitannya dengan topik pembelajaran. Topik kurikulum berbasis cinta. Ada 5. Apa saja? Topiknya cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan ya. Lalu cinta diri dan sesama. Yang terakhir, cinta tanah air. 5 yang kedua. Lalu 5 yang ketiga apa? Kaitannya dengan lingkungan pembelajaran. Nyaman, aman, ramah, menyenangkan dan sejahtera. Jadi kalau PM itu rumusnya gitu ya, kita bukan rumus tapi kita pahami bahwa ada 3 prinsip, 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. Kalau kerangka dari KBC 5. Nanti akan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan lihat dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini akan kita selaraskan dengan tujuan pembelajaran. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Kita akan lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di dalam di dalam pembelajaran mendalam itu ada muatan kurikulum atau ada struktur kurikulum yang mana di dalamnya ada kegiatan intrakurikuler, ada apa lagi? Co-kurikuler dan ada ekstrakurikuler. Kalau di di buku implementasi, di acuan implementasi yang tadi KMA 1503 itu ditambah dengan muatan lokal ya. Ada muatan lokal. Jadi apa saja? Intrakurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler dan muatan lokal kalau di dalam KMA 1503 gitu. Nah, kalau secara umum ada 3, intrakurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu seperti apa? Mengacunya pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada alokasi waktu dalam 1 minggu untuk anak usia 4 sampai 6 tahun untuk RA ya. 4556 ada alokasi waktu efektifnya 900 menit. Artinya jika dalam 1 minggu itu kita
sekolahnya 5 hari, maka 900 menit dibagi 5 hari. Satu hari itu 180 menit. Jadi kalau masuk sekolahnya jam 8, pulangnya harus jam berapa? Jam 11. Ada yang masih jam 10? Tidak. Tidak dong ya, nggak ada, karena itu ketentuan. Standar minimalnya 900 menit. Itu untuk kegiatan intrakurikuler, gitu ya. Jadi intrakurikuler itu adalah pembelajaran sehari-hari. Kita buat perencanaan pembelajarannya. Dalam bentuk apa? Boleh RPP, boleh modul ajar, silakan ya. Lalu yang kedua adalah kokurikuler. Kokurikuler kita lihat di sini. Nah, ada perubahan bentuk kokurikuler di tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang dengan regulasi yang terkini. Kalau di tahun lalu kokurikuler itu dilaksanakan dalam bentuk P5. Di sekolah masih melaksanakan P5 ya. Kalau sekarang tidak ada P5. Jadi tidak perlu dilaksanakan lagi P5 karena P5 mengacunya ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang sudah berubah ke 8 dimensi profil lulusan DPL. Gitu ya. Jadi P5 sudah tidak berlaku lagi. Jadi tidak perlu lagi dilaksanakan di sekolah untuk P5 ya. Karena kita mengacu pada aturan yang terbaru. Kemudian perubahannya seperti apa kokurikulernya? Coba kita lihat. Dalam bentuknya, semula paling sedikit dalam bentuk P5. Di tahun-tahun lalu P5 ya, kokurikuler. Kalau sekarang apa? Dapat dilakukan melalui pembelajaran kolaboratif disiplin ilmu atau Gerakan 7 kebiasaan anak Gerakan Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gitu. Jadi 7 K itu apa saja? Bangun pagi, berdoa, beribadah, gemar belajar. Wow, udah luar biasa ini Wan. Nah itu bisa dilaksanakan dalam kegiatan kokurikuler atau terintegrasi dalam intrakurikuler. Lalu kompetensinya, kalau dulu P5 itu mengacunya gitu ya ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang mau 8. intrakurikuler, mau kokurikuler, mau ekstrakurikuler, fokusnya ke 8 dimensi profil lulusan. Jadi tidak berbeda ya. Lalu muatannya, kalau di tahun lalu P5 temanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada 4 tema besar, apa saja? Aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitas. Kalau dulu ditentukan oleh pemerintah, memilih salah satu dari 4, gitu kan? Ya. Kalau sekarang temanya ditentukan sendiri oleh satuan masing-masing. Jadi bebas temanya sekarang. Temanya mau apa? Misalnya mau kebersihan lingkungan. Proyeknya apa? Mengolah sampah organik dan anorganik, misalnya gitu ya. Nah itu boleh, bebas. Temanya bebas untuk kokurikuler. Selanjutnya ekstrakurikuler itu untuk minat dan bakat. Untuk kokurikuler silahkan menyesuaikan lembaga masing-masing. Ekstrakurikulernya apa, gitu ya. Lalu ada muatan lokal. Kalau muatan lokal sepertinya kita sudah laksanakan sebetulnya ya di dalam proses pembelajaran. Muatan lokal itu jangan yang sulit-sulit untuk anak usia dini. Mengenal lingkungan sekitar, misalnya ya, mengenal mata pencaharian di masyarakat lingkungan sekitar. Ada petani, ada tukang ojek, misalnya ya. Nah, jadi muatan lokal itu tidak hanya yang berkaitan dengan budaya, seni budaya, tetapi untuk anak usia dini mengenalkan lingkungan sekitar, misalnya ciri khas dari lingkungan tersebut, gitu ya. Itu masuk ke dalam program muatan lokal. Oke.
Selanjutnya prinsip pembelajaran. Nanti akan dilihat ya. Halo? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ih, keren banget ini ya. Padahal udah hampir makan siang ya. Tapi baterainya masih full. Luar biasa. Baik, kita akan lihat prinsip pembelajaran. Tadi apa prinsip pembelajarannya? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Untuk definisi baca sendiri, saya hanya ingin memberikan contoh saja. Ini contohnya. Bagaimana dengan berkesadaran? Nah, berkesadaran ini guru perlu membangun lingkungan yang nyaman sehingga anak itu akan nyaman pada saat masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian apalagi? Tugas guru adalah, contohnya ya, coba menyediakan alat dan bahan serta inspirasi untuk anak yang beragam agar mengakomodir setiap minat dan imajinasi anak sehingga anak itu bisa memilih apa yang dia inginkan gitu ya kegiatannya, lalu apa yang akan dia buat. Jadi anak itu sadar apa yang akan dia lakukan. Kalau misalnya seperti gambar B yang tadi ya, anak hanya mengikuti instruksi guru, apakah terbangun prinsip berkesadaran? Tidak. Tidak. Tapi kalau guru menyediakan alat dan bahan main yang beragam, anak diberikan kebebasan untuk memilih, anak akan menyadari, anak akan memiliki kesadaran untuk membuat apa, sehingga mendorong anak sadar akan tujuan pembelajaran, gitu ya, seperti itu. Lalu yang bermakna itu menghubungkan antara konsep dengan tujuan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, gitu. Misalnya bermakna itu anak dapat mengenal warna, gitu ya. Tidak hanya mengenal warna merah, kuning, hijau, tetapi anak juga dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Aku menggunakan baju warna coklat, gitu ya. Jadi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Aku menggunakan kerudung warna hijau. Jadi tidak hanya mengenal konsep warna, tapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu menggembirakan. Menggembirakan itu bukan ice breaking, bukan tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, bukan. Tetapi menggembirakan itu ketika anak menikmati proses selama pembelajaran. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, kemudian dia bangga atas hasil karyanya, itu menggembirakan. Bisa dipahami ya? Jadi bukan nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, apresiasi, bukan ya. Menggembirakan itu ketika anak Nyaman. menikmati proses pembelajaran dan dia bangga, aku sudah membuat rumah Bu Guru. Itu menggembirakan. Dan prinsip pembelajaran ini dibangun dan dilakukan oleh guru. Jadi tidak secara tertulis, gitu ya. Lanjut. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tahapan memahami ini nanti kita akan tuangkan dalam perencanaan pembelajaran. Memahami ini adalah fase awal anak mengetahui konsep atau materi yang akan diterapkan oleh guru. Jadi di tahapan memahami ini, guru akan mendorong anak untuk mengkonstruksi pengetahuannya, gitu ya, terkait konsep atau materi berdasarkan sumber belajar. Jadi dari berbagai sumber belajar. Anak mengenal binatang, misalnya ya, ternyata ada binatang yang bertelur. Dia lihat dari pengamatan. Anak diajak mengamati ayam ke kandang ayam, misalnya ya, itu tahapan memahami. Jadi guru mendorong anak untuk mengkonstruksi pengetahuan, gitu ya, dalam bentuk konsep atau materi dari berbagai sumber. Anak mengetahui, oh ternyata Bu Guru ada ayam jantan dan betina.
Di kandangnya tidak ada ayam jantan, tapi guru menggunakan media digital misalnya ya, menggunakan video bahwa ada jenis ayam jantan dan betina. Itu adalah tahapan memahami, fase awal. Lalu yang kedua, tahapan mengaplikasi. Setelah anak memahami ya, seperti tadi, memahami bahwa ayam itu ada yang bertelur, ada yang beranak. Ada gak? Ada. Tidak. Ada gak yang bertanya ayam itu beranak? Ada. Pasti ada. Maka kita dorong anak untuk mengamati secara langsung, menggali informasi dari berbagai sumber, gitu ya. Nah, ketika mengaplikasi itu setelah anak memahami ada jenis ayam, bagaimana ayam bertelur, bagaimana telur itu dapat diolah menjadi makanan yang sehat, gitu ya. Anak akan mengaplikasikan pengetahuannya melalui aktivitas main. Misalnya, guru menyediakan alat dan bahan main kan tadi ya. Lalu ketika anak sudah memahami tentang ayam, anak akan menggambar ayam. Aku menggambar ayam jantan, Bu Guru. Nah, itu tahapan mengaplikasi. Atau anaknya membuat telur, olahan telur. Nah, itu adalah tahapan mengaplikasi. Lalu yang ketiga, tahapan merefleksi. Tahapan merefleksi itu adalah anak mengevaluasi proses dan hasilnya. Ketika anak sudah menghasilkan karya, gitu ya, anak akan mengevaluasi kira-kira dengan karya anak makanan olahan telur apa ya yang kurang, sebaiknya diapakan nih makanannya biar enak. Misalnya, ternyata Bu Guru tadi aku membuat telur dadar tapi tidak menggunakan garam, jadi rasanya hambar. Nah, itu adalah tahapan merefleksi. Kalau di tahapan pembelajaran refleksi itu akan didorong pada saat recalling atau kegiatan penutup, itu ya. Jadi kegiatan penutupnya tidak hanya bertanya apakah hari ini senang, apa saja yang sudah dibuat, aku buat telur, aku buat gambar, sudah aja. Tidak hanya sekedar itu, tapi anak hanya harus merefleksikan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itu adalah tahapan merefleksi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sini. Kerangka pembelajaran. Ini kita langsung masuk ke penyusunan ya. Ya. Kerangka pembelajaran ada 4 apa? Praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini yang harus dituliskan guru adalah memilih strategi pembelajaran. Tadi strategi pembelajarannya